Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magusti Akmal dengan NIM 2305029. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya dengan judul Bandul Matematis, kodenya F10, laporan fisika dasar 1. Yang pertama ada abstrak. Telah dilakukan praktikum yang berjudul Bandul Matematis dengan tujuan memahami cara kerja bandul, memahami percepatan gravitasi pada bandul, memahami hubungan periode getaran dengan panjang tali dan simpangan. Pada praktikum kali ini digunakan PET simulator Colorado. Kerja bandul matematis bergerak bolak-balik melalui titik setimbangnya atau gerak osilasi karena adanya gaya pemulih. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat faktor yang mempengaruhi bandul matematis, di antaranya panjang tali dan simpangan. Massa tidak mempengaruhi periode bandul matematis karena dalam osilasi bandul terdapat gaya pemulih yaitu mg sin theta. Kata kuncinya ada bandul matematis, osilasi, gaya pemulih, metode, panjang tali, simpangan, percepatan gravitasi, dan massa. Yang selanjutnya adalah latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak sekali gejala-gejala alam yang mempengaruhi segala sesuatu yang ada di bumi ini. Salah satu gejala yang sering terjadi adalah fenomena osilasi, yaitu variasi periodik terhadap waktu dari suatu pengukuran, contohnya pada ayunan bandul. Istilah vibrasi atau getaran sering digunakan sebagai sinonim osilasi, walaupun sebenarnya vibran merujuk pada spesifikasi osilasi yaitu osilasi mekanis. Osilasi terbagi menjadi dua, yaitu osilasi harmonis sederhana dan osilasi harmonis kompleks. Dalam osilasi sederhana terdapat gerak harmonik sederhana. Untuk istilah dalam hasil pengukuran kelistrikan osilasi juga bisa digunakan dan biasa disebut dengan flicker, yaitu gangguan yang mengubah bentuk gelombang menjadi rusak atau cacat pada suatu pengukuran yang menggunakan osiloskop. Percobaan kali ini berjudul Bandul Matematis. Percobaan tersebut bertujuan untuk mengetahui hubungan antara percepatan gravitasi dengan osilasi yang terjadi pada bandul tersebut, atau yang biasa disebut periode. Bandul matematis adalah sebuah alat yang terdiri dari seutas tali yang digantungkan suatu massa, kemudian diayunkan beberapa massa dari titik setimbangnya dengan jarak tempuh lintasan yang selalu sama. Selanjutnya ada tujuan dari praktikum ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui cara kerja bandul matematis. Yang kedua untuk menentukan percepatan gravitasi dengan menggunakan bandul matematis. Yang ketiga untuk mengetahui hubungan antara periode gelaran dan panjang tali bandul. Dan yang keempat untuk mengetahui hubungan antara periode getaran dengan simpangan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dari praktikum ini yang pertama yaitu bagaimana cara kerja bandul matematis. Yang kedua, bagaimana cara menentukan percepatan gravitasi pada bandul matematis. Yang ketiga, bagaimana menentukan nilai periode pada bandul matematis. Dan yang terakhir, bagaimanakah hubungan antara periode dengan panjang tali dan simpangan. Kita masuk ke dasar teori bandul matematis. Bandul matematis adalah salah satu bagian dari gerak harmonik sederhana. Bandul atau pendulum adalah alat sederhana yang tergantung pada tali yang dianggap tidak memiliki massa dan sebuah beban diikat pada ujung bawahnya. Ujung atas tali dikaitkan pada posisi tetap seperti pada paku yang menancap di dinding. Beban yang digantung bebas tersebut akan bergerak bolak-balik akibat gaya gravitasi bumi. Bandul matematis sederhana memiliki sifat yaitu simpangan tidak boleh terlalu besar. Apabila simpangan terlalu besar, maka gaya yang bekerja tidak boleh lagi berbanding lurus dengan simpangan, sehingga benda tidak lagi dikatakan bergerak harmonik. Karena itu, agar berbanding lurus dan gaya simpangannya harus kecil. Bandul matematis dapat digambarkan seperti gambar di sini yang sudah saya cantumkan. Dan di sebelah tadi ada rumus F sama dengan 1/2pi gravitasi per L pangkat 1/2, di mana F adalah jumlah getaran per detik dan T
adalah periode satuan dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second, dan L adalah panjang tali. Bandul dapat berosilasi melalui titik setimbangnya karena adanya gaya pemulih yang berusaha mengembalikan benda ke arah titik setimbangnya. Jika pada suatu sistem besarnya gaya pemulih ini berbanding lurus dengan besarnya perpindahan dan arahnya berlawanan dengan perpindahan, maka benda tersebut mengalami gerak harmonik sederhana atau gerak bolak-balik yang berlangsung di titik kesetimbangan. Apabila posisi kesetimbangan terganggu, maka benda akan berrealisasi atau mengalami getaran. Gerakan getaran tersebut dapat dijelaskan dalam hukum Hooke yang memiliki persamaan berikut. F sama dengan min Kx sama dengan M kali A, dan A sama dengan min K per M X. F merupakan gaya pemulih karena selalu diarahkan ke posisi setimbang dan berlawanan arah dengan arah perpindahan. Secara umum, partikel yang bergerak pada sumbu X akan mengalami gerak harmonik dalam variasi waktu sesuai dengan rumus yang tertera, yaitu X sama dengan A cos W kali T plus theta. Dan di mana A merupakan perpindahan maksimum yang dialami partikel dan W frekuensi sudut fase ditentukan oleh perpindahan awal, dan theta konstanta atau sudut. Dari persamaan tersebut diketahui bahwa X adalah periodik dan akan berulang setiap meningkat sebesar 26 rad atau 26 radian. Periode 1 adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan getaran, dapat dirumuskan dengan T sama dengan 2pi per W. Seterusnya ada flowchart. Yang pertama yaitu start, atur alat pada simulator PET. Yang ketiga, atur alat pada simulator PET, atur agar ujung bandul berada di tengah, beri simpangan kecil pada bandul dan lepaskan, catat waktu yang diperoleh untuk 5 kali gerakan, ulangi langkah 1 hingga langkah 4 sebanyak 5 kali, ulangi langkah 1 hingga 5 dengan panjang tali yang berbeda, dan selesai. Alat yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu laptop dan LinkPad simulator. Prosedur kerjanya, yang pertama itu atur alat pada simulator PET, yang kedua atur ujung bandul agar berada di tengah kesetimbangan, yang ketiga beri simpangan kecil pada bandul dan lepaskan. Usahakan agar ayunan bandul berhenti di posisi mula-mula. Dan yang keempat, catat waktu yang ditempuh bandul untuk 5 kali getaran. Yang kelima, ulangi langkah pada poin nomor 1 hingga 4 sebanyak 5 kali. Yang keenam, ulangi langkah pada poin nomor 1 hingga 5 dengan panjang tali yang berbeda. Pengolahan data. Data pertama itu kita bakal mencari L-nya 0,1 sampai 1 dengan penambahan 0,1, masanya itu 0,8 dan tetanya 40. Data 2, L-nya itu 0,8, masanya 0,1 sampai 1 dengan penambahan 0,1, tetanya 40. Data 3, L-nya tetap 0,8, masanya 0,8 sampai 80 dan tetanya 40 dengan penambahan 8. Dari data pertama tadi yang L sama dengan 0,1 sampai 1 dengan penambahan 0,1, kita mendapatkan analisis data seperti ini. Dan ketika kita sudah mendapatkan analisis data seperti ini, kita akan membuat grafiknya yang seperti ini. Data 2 juga seperti itu. Dari kita mendapatkan data L sama dengan 0,8 dengan massa 0,1 sampai 1 penambahan 0,1 dengan theta 40, kita mendapatkan data seperti ini. Ketika kita sudah mendapatkan data yang seperti ini, kita akan mencari grafik dari hubungan L dan T kuadrat. Dan data ketiga itu kita dapat L sama dengan 0,8, masanya sama dengan 0,8 sampai 80 dan tetanya 40 dengan penambahan 8. Dari data 3 kita mendapatkan hasil data seperti ini.
Dan dari hasil data seperti ini kita akan jadikan grafik dengan theta dan t. Kita masuk pembahasan. Berdasarkan percobaan yang telah saya lakukan, diperoleh bahwa pada data 1, grafik 1 dapat diketahui hubungan panjang tali dan periode. Semakin panjang tali pada bandul, maka semakin lama pula periode atau waktu yang diperoleh. Selanjutnya pada data 2, grafik 2 dapat diketahui hubungan massa dan periode, bahwa semakin besar massa yang diberikan pada bandul tidak akan berakhir diketahui, maka mempengaruhi periodenya. Dan pada tabel 3, data 3 serta grafiknya dapat bahwa semakin besar simpangan yang diberikan, semakin besar pula periode yang diperoleh. Kesimpulannya, dari percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan simulasi PET, kita dapat memahami bahwa yang pertama, panjang tali mempengaruhi periode bandul. Yang kedua, massa tidak mempengaruhi periode bandul. Yang ketiga, sudut simpangan mempengaruhi periode bandul. Terusnya ada saran saya ketika melakukan praktikum. Yang pertama, dalam melaksanakan praktikum sebaiknya lebih teliti dalam memperoleh data agar bisa lebih akurat. Yang kedua, agar tidak ada kesalahan dalam analisis data, sebaiknya mengecek kembali data tersebut. Yang ketiga, saat praktikum sebaiknya melakukan percobaan yang berulang. Sekian presentasi laporan fisika dasar 1 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.